dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grand opening Asik Cafe. Nah, saudara, sore ini saya lagi santai sama Mas Sahwan. Ini salah satu mentor ini dari TV One. Hari ini kami sama-sama, yang di belakang ada Bolinggo TV. Hari ini kami sama-sama diundang dalam rangka launching ya. Cafe apa namanya tuh? Asik. Cafe Asik. Cafe Asik ini kebetulan berdirinya atau berada atau berlokasi di Raya Mastrip Kota Probolinggo. Ini menurut saya ini luar biasa, karena setiap pengusaha atau investor kalau mau itu pasti carinya yang di utara dulu. Nah, ini pertama kali di sektor selatan ini luar biasa ini. Pendapatnya ini seperti apa ini? Ya gini, kalau utara sudah ramai dan sudah pengunjung itu harus mencari tempat yang lebih istilahnya tidak bosan. Salah satunya harus di selatan. Selatan ini juga salah satu pemandangan yang bagus. Di sini luas. View-nya ya. Ya, juga ini sebuah tempat usaha yang bagus juga. Karena Tapi sepertinya kalau kita lihat dari lokasi kayaknya sore ini kita bisa melihat sangat terbuka ya. Kita bisa melihat matahari terbenam. Ya, tepes-tepes ini dari sini. betul. Hah? Ini luar biasa. sekarang pukul 17.53. Nah, saudara ini yang masih kelihatan langitnya itu. biru nih. Merah Ini merona. Bagus ya. Bagus. Ini Probolinggo ternyata memiliki alam yang luar biasa. Perlu digali. Betul. Dan saya melihat ya, wali kota kita sekarang ini kok lebih fokusnya ke situ ya. Ke industri pariwisata hiburan ini sepertinya begitu. Ini setiap malam minggu aja ikut nyanyi-nyanyi ini gitu loh. Tuh, itu sebuah hiburan yang menyehatkan dan juga bisa memberi edukasi. Jadi hidup ini jangan tegang-tegang. Nah, gitu ya. Itu harus rileks. Waktu kerja, waktu rileks. Sekarang sudah mulai hidup di Probolinggo, di mana di stadion sudah ada yang namanya harmoni musik. Tidak kalah juga sekarang di Bundaran Glaster juga sudah ada komunitas yang live musik juga. Nah, sekarang ada kafe di sini. Mas Sony dulu ini pendapatnya seperti apa itu? Kalau saya berpendapat bagus saja, Hidup ya. fokus ke pariwisata. Cuman kan itu infrastruktur jangan dilupakan. Wah, itu penting. Kan gitu. Perlunya fasum-fasum di sektor selatan ini ya. Iya. Jangan sampai ada narasi yang jelek. Wali kota sekarang fokus ke pariwisata karena tidak mampu membangun infrastruktur. Wah, Itu. begitu ya. Jadi harus imbang lah. Nah, ada juga nih di selatan ini ada pos pantau yang nggak pernah dipakai. Nah, ini juga perlu harus diperhatikan. Ini juga ini. Kalau saya melihat dari sini penerangan ya. Penerangan. Wah, penerangan ini juga penting. Seharusnya kan dulu pernah dijuluki kota Bondowoso kota 1000 taman dan Selatan Ribu Taman. Tapi lampu-lampu di sektor selatan agak kurang ini. ya. Ini kemarin kan Seharusnya. kalau nggak salah wali kota sudah mulai berkunjung ke Pasar Bondowoso ini. Kalau nggak salah ini saya lihat ini ya. Kalau bisa itu dari jauh itu juga kelihatan jarak 100 meter itu lampu-lampu terus berjajar. Ini keren. Poinnya itu Bang ya, solusi Bang. Kalau hanya berkunjung Bang, semua bisa. Gitu ya. Ya kita dukung. Kita harus kasih Iya. poin-poin. Karena Kalau wali kota ini kan berkunjung juga saya bisa perlu berkunjung, Bang. wali kota juga perlu masukan-masukan dari Anda semua. Intinya gini, harus solusinya harus mengena semua, maksudnya tidak Gitu ya. untuk kepentingan pribadi maupun harus merata, pembangunan merata, masyarakat tenang, sejahtera. Selamat dan sukses dulu buat kafe Buat kafe Asik yang sudah buat terobosan baru.
untuk menggerakkan ekonomi di sektor selatan ini. Buat ownernya juga luar biasa dengan nuansa atau apa namanya mengambil suasana yang luar biasa. Mudah-mudahan ini view-nya bisa tinggi nih ya. Boleh, Pak. Boleh juga ya. Balik lagi bang, view bagus kayak apa bang kalau penerangannya gelap? Lah ya itu, makanya nanti kita sampaikan. Kalau sudah mulai asik begini, ini, bang ya, kayak melewati hutan bang. jadi sekarang ini kita harus kasih masukan kepada dinas terkait supaya PJU-nya lebih ditambah. Ya termasuk di sana kan sudah ada kantor Lira, ada juga kantor Gerindra di sana. Nah, bisa jadi perhatian. Apalagi ada kantor Gerindra, kalau udah ada lampu gimana? Nah, ya itu dia. Ini ada Gus, ada Gus di sana. Gus, kasih masukan dulu Gus. Nah, kita geser ke sana. Gus, bagaimana dengan sektor selatan ini Gus? Saya menambahi ya untuk sektor selatan sini, insya Allah di sebelah timur itu sudah ada yang komunikasi dengan saya, juga mau membuka kafe. Oh, depannya Gerindra persis itu. Depannya persis Wah, kantor. Iya kantor. Itu bekasnya Tika. ini luar biasa ini. Insya Allah ke depan, untuk wilayah selatan ini akan sudah mulai banyak dilirik oleh teman-teman pelaku usaha. Harapan saya untuk kafe asyik ini ya, karena melihat wilayahnya ini juga luas, ini sepertinya sangat memungkinkan kalau ke depannya ada semacam pujasera. Ya, ada semacam pujasera, bila perlu ada aula, sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya resmi itu bisa dilaksanakan di sini. Wah, keren. Gus, ini tolong disampaikan ini. Tadi kan saya sudah bincang-bincang sama teman-teman. Kalau masyarakat sudah mulai coba untuk memulai ke sektor selatan, ini PJU-nya yang kurang. Tolong juga disampaikan. Oh, gitu ya. Iyalah. PJU-nya kurang, nanti bisa disambung-sambungkan lah, ya kan ya, baik ke wali kotanya untuk bisa senggol ke dinas terkait lebih ditambah karena banyak pohonnya, kan begitu. Banyak pohonnya, cuma PJU-nya yang kurang. Itu perlu jadi perhatian. Bisa ya? Insya Allah bisa. Saya kira kalau bicara PJU bukan soal alat penerang jalan, Anggaran. yang penting itu anggarannya ada atau tidak. Ya, kita juga harus sampaikan ke DPR ini gitu loh, ya kan ya. Jadi anggaran kita harus, meski sudah ada pengurangan, tapi juga harus tepat sasaran. Ini bang, kalau ngomong anggaran bang ya, kenapa kok bisa bangun di Koreani dengan sekitar 1,4 miliar? Ya, makanya dengan Kenapa adanya untuk lampu tidak bisa? Kan lucu. dengan adanya kita bincang-bincang ini supaya perhatian ke sektor selatan juga Ya harus saling menjadi mendukung. perhatian, gitu ya. Nah, saudara, itu bincang-bincang ringan saya dengan teman-teman. Ada yang dari politik, dari jurnalis. Kita satukan ide-ide kita sampaikan kepada pemerintah sehingga wujudkan Probolinggo yang mandiri, yang aman, yang lebih apalagi ya. Kalau martabat sudah. Tapi yang paling penting tadi itu Bang, perda dokumen induk pariwisatanya harus segera disahkan. Nah, ini Harus usulnya segera. ini, usul dari Kohuda ini. Satu lagi bang, Dari Kohuda ini apa nih? Kohuda ini apa? Sebagus apapun, penataan sebagus apapun, destinasi wisata kalau tidak dibarengi sebuah regulasi, mulai tahun kemarin itu sudah diajukan ke DPRD untuk segera dibahas menjadi perda, raperda atau punya dokumen induk pariwisata. Ini yang sangat mendukung. Kalau wisata berkembang sementara dokumen induknya belum kelar, itu percuma. Iya, harmoni musik bisa macet ini kan. Ownernya juga. Oh iya, harmoni musik bisa macet. Nah, tambahan lagi ya, tadi kalau di Kohuda ada harmoni musik, kemudian sekarang sudah mulai muncul lagi live musik juga area-area Probolinggo di Bundaran Glatser ini. Wah, ini jadi yang kalau Kohuda malam minggunya, di Bundaran Glatser di pertengahan minggunya. Kita buat Probolinggo lebih hidup. Yang jelas demi Probolinggo yang lebih baik. Sebagai penyangga destinasi wisata kita harus memperkuat juga ini.
sehingga ada daya tarik. Ini Mas Awan, saya mau kasih tahu dulu ya. Ini jangan tutup dulu. Jumlah jeep yang ada di Bromo itu lebih kurang ada 2.000. Itu setiap harinya habis. Berarti begitu banyaknya wisatawan yang masuk di Bromo. Kenapa tidak berkunjung di Probolinggo? Ini perlu kita harus pikirkan bersama, sehingga sebelum mereka ke Bromo, mereka juga harus belanja dulu di Probolinggo. Transit Nah, ke karena ini survei saya ini memang begitu. Saya tahu penyebabnya bang. Kalau ke Bromo kan peteng nih bang. Ngapain ke peteng lagi bang? Nah, makanya itu Jalannya peteng. kita bagaimana caranya sehingga selain destinasi kita, ya kan ya, terus kemudian ada apa namanya, ada laut. Nah, ini pinter-pinternya Pak Wali Kota ini yang sekarang, sehingga apa namanya, pengunjung yang begitu membludak di Bromo itu juga bisa sampai. Ini benar Mas, sudah ada lebih kurang, saya survei kemarin ada 2.000-an jeep yang ada di Bromo. Habis. Bukan soal itu aja bang, ketika tamu-tamu pusat mau singgah di kota Probolinggo, ini yang mendukung kayak hotelnya kan harusnya kan bintang 4 kan. Fasilitas hotel nggak ada, akhirnya apa? Tamu tuh nginep Surabaya atau Malang. fasilitasnya opo ini? Apa? Urgenitas bisa untuk wisata. Ya karena di sini nggak ada nyanyinya gitu loh. Saya kira karaoke. Banyak yang harus diperbaiki. Makanya paling tidak dokumen Indo pariwisata itu harus ada dulu. Gitu ya. Iya, dari awal dia melakukan kesalahan. Banyak kesalahan juga bang. Oke, langsung dari Raya Mastrip Kota Probolinggo dalam rangka launching peresmian Cafe Asik. Saya Luis Ariona dari Probolinggo Jawa Timur, Suara Bayu Angga, berita seputar Probolinggo.